warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Oke, balik lagi dengan aku Eka Indah Safitri dengan NIM 231308110007. Oke teman-teman semua, saya merupakan mahasiswi dari semester 4 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stid Al-Falah Rimbo Bujang. Oke teman-teman semua, adanya saya di depan layar kaca teman-teman semua. Di sini saya ada tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran dengan dosen pengampu, yaitu dengan Ibu Ria Weni Asriani, Sarjana Sosial MSI. Oke teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang materi di kelas 5 SD, yaitu di bab 8 dengan tema introspeksi diri. Oke teman-teman semua, dalam bab 8 ini saya akan membahas tentang introspeksi diri. Adapun peta konsep dari bab ini yaitu dengan garis besar introspeksi diri. Yang A yaitu pengertian introspeksi diri, yang B cara introspeksi diri, dan yang terakhir yang C yaitu manfaat introspeksi diri. Nah, teman-teman semua, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, apa sih itu introspeksi diri? Di sini saya telah menyiapkan video pendek tentang introspeksi diri. Jadi alangkah lebih baiknya kita menonton dulu video yang telah saya siapkan ini. Langsung saja kita cekidot. Memandang orang lain lebih buruk, sedangkan diri sendiri tak lebih baik. Menuntut semua menjadi seharusnya, tapi diri sendiri tak pernah berbuat yang semestinya. Di mata kita, orang lain begitu jahat. Di mata mereka, kitalah yang tak bersahabat. Di mata kita, mereka kurang bijak. Tapi di mata mereka, kitalah yang selalu memaksakan kehendak. Kita selalu merasa lebih tinggi, angkuh, memandang segala hal dengan ukuran yang tak lebih dari. Kita selalu merasa terzolimi, egois, hati tak pernah ingin berusaha untuk mawas diri. Sifat sabar dan selalu memaafkan, malas mencoba dan menjadikannya kebiasaan. Coba menjadi seorang penyabar yang berarti luas, dengan kesabaran yang tiada tepian dan batas. Coba menjadi seorang pemaaf dan selalu merelakan, dengan maaf yang menjadi jalan pintas menuju keikhlasan. Tapi pada kenyataan yang ada, kita lebih sering mengeluh. Sifat mengeluh yang tak pernah diimbangi doa dan bersimpuh. Setiap kita selalu ingin pembenaran. Lupa bahwa semua hanyalah kamuflase dari kebohongan. Mengabaikan titik introspeksi sebagai langkah pendewasaan. Mengapa orang penyabar mudah urai senyum lebar dan berjiwa tegar? Karena yang mereka rasakan, hati mereka terlalu lapang. Hingga berapapun kebaikan yang mereka tanam, tak pernah merasa sesak dan tak pernah kehabisan ruang. Tapi berbalik dengan para pendengki. Dunia yang mereka pijak terasa masam dan
dendam, memupuk iri, ketamakan, dan keangkuhan, memaksa nurani sejatinya tenggelam pelan-pelan. Raba dan bercerminlah pada diri sendiri. Beranikan bicara tentang kejujuran. Karena hanya kita yang tahu secara pasti kebohongan apa yang sedang kita mainkan. Nah, teman-teman semua, setelah melihat video yang telah saya pertontonkan di layar kaca teman-teman semua, dapat kita simpulkan bahwa hampir setiap orang mempunyai keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan? Berbagai cara dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satunya yaitu dengan cara introspeksi diri. Nah, apakah kalian pernah mendengar kata introspeksi diri? Introspeksi diri dapat diartikan yaitu memikirkan, mengingat, merenungkan apa saja yang telah diperbuat, serta mengoreksi kesalahan yang telah diperbuat. Setelah melakukan introspeksi diri, seseorang dapat mengetahui kekurangan dirinya dan apa saja yang harus diperbaiki dalam dirinya, bukan? Hal tersebut dilakukan agar dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita simak materi yang akan saya sampaikan. Perhatikan dengan seksama ya penjelasan yang akan saya sampaikan. Oke teman-teman semua, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian introspeksi diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, introspeksi adalah peninjauan atau koreksi tentang perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya dalam diri sendiri. Dalam bahasa Arab, introspeksi diri dikenal dengan istilah muhasabah diri. Arti muhasabah diri adalah menyadari bahwa diri ini memiliki banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Dengan melakukan introspeksi diri, seseorang dapat menilai kepribadiannya lebih dalam. Setelah mengenali dan mengetahui kekurangan diri, kita jadi lebih tahu apa saja yang harus diperbaiki. Muhasabah diri juga dapat menjadi jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sedang bermuhasabah, kita juga akan banyak mengingat Allah. Sebelum melakukan sesuatu, seseorang harus mempertimbangkan terlebih dahulu baik buruk serta manfaat dari perbuatannya itu. Selain itu juga tak kalah penting, seseorang juga perlu menilai kembali tujuan dari perbuatan yang akan ia lakukan. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Oke, yang selanjutnya yaitu yang B, cara introspeksi diri. Setelah mengetahui apa sih itu introspeksi diri,
Penting pula untuk kita mengetahui bagaimana cara mengintrospeksi diri sendiri. Berikut cara agar lebih mudah berintrospeksi, antara lain yaitu yang pertama yaitu meluruskan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, mengingat kembali kesalahan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, segera memperbaiki diri dan mengisi kekurangan diri. Yang keempat, berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kelima, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, meminta saran atau pendapat dari orang-orang terdekat kita. Nah, teman-teman semua, jadi itu adalah cara yang mudah untuk kita dapat mengintrospeksi diri sendiri. Nah, teman-teman semua, selain pengertian dan juga cara introspeksi diri, di sini saya juga akan menjelaskan tentang manfaat introspeksi diri itu sendiri. Jadi, selain perubahan menuju kebaikan, introspeksi diri juga akan memberikan banyak sekali manfaat bagi seorang muslim. Antara lain yaitu yang pertama, dapat mengetahui kelemahan yang dimiliki. Yang kedua, dapat mengetahui kesalahan yang telah diperbuat. Yang ketiga, dapat menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Itu semestinya ya kan? Yang keempat, memperbaiki kekurangan yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Nah, mengingat pentingnya introspeksi diri ini, Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata pada sebuah khutbahnya yang berbunyi, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi goda antuhasibu anfusakumul yauma wa tazayyanu lil ardil akbari yauma idzin tu'radu nala tahfa minkum khafiyatun, yang artinya yaitu hisaplah dirimu semua sebelum nanti dihisap, dan timbanglah diri kamu sebelum nanti ditimbang. Karena nanti hisapmu akan lebih mudah jika kamu mengevaluasi dirimu sekarang. Dan hiaslah diri kamu untuk pertemuan akbar. Di hari akan ditampakkannya semua dari kamu dan tidak ada yang tersembunyi. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nah, teman-teman semua, mungkin dalam pertemuan kali ini di materi bab 8 di kelas 5 tentang introspeksi diri, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya sangat-sangat memohon maaf kepada teman-teman semua dan termasuk kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Riaweni Asyani, Sarjana Sosial MSI. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.